Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 ya. Bagaimana? Kira-kira sudah siap? Siap ya? Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan di layar kalian, di sana ada gambar di mana ada Pak Tani yang sedang mencangkul sawahnya. Ya. Nah, Pak Tani mencangkul sawah itu menggunakan apa? Menggunakan tangannya. Ya. Di dalam tangan Pak Tani itu terdapat otot dan tulang. Kalau tidak ada otot dan tulang, tangannya Pak Tani pun juga tidak dapat bergerak dengan baik atau tidak bisa bergerak. Ya. Otot sendiri itu kan merupakan alat gerak aktif pada manusia. Ya. Otot juga terdapat hampir di seluruh tubuh manusia termasuk kaki dan tangan. Jadi kalau tidak ada otot ya ataupun tulang, tidak ada otot dan tulang, tangan-tangan kita tidak dapat bergerak, tubuh kita pun juga tidak dapat bergerak. Sekarang perhatikan gambar yang ada di layar kalian ya. Kemarin di pertemuan kedua, kalau nggak salah sudah Mem Winda sampaikan di sana ya. Pada gambar kerangka pada manusia yang merah ini adalah otot, sedangkan putih ini adalah tulang-tulangnya. Merah adalah otot, putih adalah tulang. Ya. Tadi otot sendiri apa? Dapat kita simpulkan otot adalah otot kira-kira? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan kita dapat bergerak. Ya. Selanjutnya, otot sendiri dibedakan menjadi 3. Ya. Jenis otot sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, kedua adalah otot luri, ketiga adalah otot jantung. Otot polos itu yang bagaimana? Otot polos itu adalah otot yang dapat menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Ya, itu adalah otot polos. Sedangkan otot luri adalah otot yang menempel pada rangka tubuh dan menggerakkan anggota sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan otot jantung adalah otot yang dapat menggerakkan jantung. Diingat ya, jenis otot ada 3, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di mana otot polos ini dapat menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan, tanpa kesadaran kita. Ya, sedangkan pada otot luri itu dengan kesadaran kita. Sedangkan otot jantung adalah otot yang menggerakkan jantung. Nah, sekarang perhatikan di sini jenis otot dan contoh organnya. Tadi jenis otot ada 3. Sekarang kita perhatikan pada otot yang pertama adalah otot polos. Ini adalah otot polos ya. Contoh organnya apa? Ini adalah contoh organnya adalah ada sistem pencernaan manusia, sistem pencernaan pada kita, pada tubuh kita. Ya, terus pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, itu terdapat otot polos. Terus yang ketiga ada saluran pernafasan. Gitu ya. Berarti otot polos tadi contoh organnya ada sistem pencernaan. Ya, terus ada pembuluh darah dan saluran pernafasan. Yang kedua sekarang ini adalah otot luri. Otot luri tadi bergerak karena kesadaran kita. Nah, tadi contohnya apa? Kalau otot luri itu
Berarti contohnya jari-jari tangan kalau kita gerakkan, nah itu kan sesuai dengan keinginan kita. Terus tangan kita ketika kita menggenggam, ketika kita merasakan panas, dingin, nah kan otomatis tangan kita juga bergerak, tubuh kita juga bergerak. Nah itu dipengaruhi oleh otot luri sesuai dengan kesadaran kita. Terus yang ketiga tadi ada apa? Otot jantung. Jantung kita digerakkan dengan otot jantung. Ya, di bawah kesadaran. Bayangkan kalau otot kita bergerak dari kesadaran kita. Kalau itu gimana kalau jantung kita nggak bergerak? Otomatis kita juga bakal mati. Gitu ya. Terus sekarang perbedaannya, perbedaan antara otot luri, otot polos, dan otot jantung. Kira-kira perbedaannya ya, bisa kita perhatikan di situ ada gambarnya nanti. Ya, kita lihat dari bentuknya dulu di otot lure. Otot lure ini ya, berarti ya ini adalah otot lure. Bentuknya bagaimana? Panjang, ini panjang dan silindris. Nah, berarti silindris ini loh. Nah, garis-garis ini silindris. Kalau kita perhatikan dari bentuknya. Sedangkan otot polos ini gelendong. Gelendong itu maksudnya kayak melentur gitu loh. Kayak belok gini ini ya, gelendong dan ujungnya meruncing loh. Bisa kalian perhatikan ya, ujungnya meruncing. Sedangkan pada otot jantung bentuknya adalah panjang, silindris dan bercabang. Loh, ini kan bercabang. Ya. Nah, gitu. Sedangkan kalau perbedaan kedua kita lihat dari jumlah inti sel. Inti sel itu yang hitam ini loh, inti sel. Otot lure banyak terletak di tepi, pinggirannya saja. Ya, sedangkan pada otot polos hanya terdapat satu inti sel dan terletak di tengah-tengahnya loh, di tengah. Kalian bisa memperhatikan gambarnya ya. Sedangkan pada otot jantung inti selnya banyak dan terdapat di serabut, di tengah-tengah serabut loh. Satu, ya ini di tengah-tengah serabut. Terus kalau kita lihat dari cara kerjanya, otot lurik tadi sudah Meminda sampaikan di awal, dipengaruhi kesadaran kita, kita menggerakkan tangan, kita berjalan. Nah, itu kan dipengaruhi kesadaran kita ya. Sedangkan pada otot polos dan otot jantung ini tidak dipengaruhi kesadaran kita. Ya, diingat, hanya yang dipengaruhi kesadaran hanya ada pada otot lurik. Gerak dan ketahanannya, gerak pada otot lurik itu cepat, tidak teratur dan cepat lelah. Kamu bayangkan jari-jarimu kamu gerakkan sehari, misal 24 jam, kira-kira lelah enggak? Capek enggak? Capek ya, capek. Ya, cepat lelah. Karena dipengaruhi oleh karena dipengaruhi oleh kesadaran kita. Gitu ya. Ya, sedangkan pada otot polos itu lambat, teratur dan tidak cepat lelah. Ya, tidak cepat lelah. Jantung pun juga seperti itu, teratur dan tidak cepat lelah. Bayangkan kalau gerakannya jantung cepat lelah, jantungnya mau istirahat dulu. Kalau istirahat berarti tidak bergerak. Ya otomatis kita apa? Mati. Ya. Tuh. Selanjutnya sekarang lanjut untuk SPDP-nya ada dua macam desain cover. Ya, ada dua macam desain cover. Perlu kalian ingat, dua macam desain cover. Yang pertama adalah cover dengan latar warna hitam putih, hitam dan putih. Cover itu sampul ya. Terus yang kedua adalah cover penuh warna dan gambar. Ya, contohnya bagaimana, Mem? Kalau cover hitam putih contohnya seperti ini ya. Ya, cover hitam putih. Nah, ini adalah contoh desain cover hitam putih. Sedangkan cover desain penuh warna dan gambar contoh pada sampul buku dongeng. Ya, biasanya buku dongeng itu covernya penuh warna dan gambar agar lebih menarik dan pembacanya pun juga tertarik, juga seperti itu. Terus cover novel. Terus lagi cover bukumu, buku kalian, buku pelajaran kalian, baik pulpena ya kan? Nah, itu termasuk cover desain penuh warna dan gambar. Ya.
Selanjutnya adalah langkah untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan. Teks lisan itu yang bagaimana? Teks lisan itu adalah teks di mana bacaannya, kalian hanya mendengar bacaannya. Yang membacakan bacaannya adalah gurunya atau Mem Winda. Mem Winda membacakan bacaan, kalian mendengarkan teks sesuai dengan apa yang gurumu bacakan. Itu adalah teks lisan. Langkah untuk mengidentifikasinya bagaimana? Langkah kita untuk mencari ide pokok teks lisan bagaimana? Yang pertama, kita dengarkan teks dengan sungguh-sungguh, konsentrasi, fokus. Ya, dengarkan teks. Dengarkan baik-baik gurumu membaca teks. Ya, yang kedua, catatlah peristiwa yang sedang dibicarakan. Kira-kira peristiwa apa aja yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga, topik yang menjadi inti dari teks lisan. Topiknya tentang apa? Yang keempat, ide pokok dari kita menentukan ide pokok dari teks lisan. Yang kelima, terakhir, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam sebuah tabel. Seperti yang kemarin-kemarin Mem Winda jelaskan. Gitu ya. Semoga pada pembelajaran 5 ini bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar.